Terima kasih atas perkenannya Dr. Luki. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Pak Dr. Budi uh, sebagai Sesditjen, kemudian Bu Nadia sebagai Direktur P2 PTZ, Pak Wito sebagai Ketua PEKI, dan Bu Rita sebagai empati, serta panitia yang sudah sangat berkorban. Sabtu-Sabtu pun mempersiapkan kita semua agar bisa sharing informasi. Sebenarnya sharing informasi bukan karena kayaknya banyak orang KKP ya, jadi udah ahli-ahli saya lihat. Dan ini sebenarnya dikasih berapa waktunya nih Pak Luki? Ya, berapa? 15 menit lah. 15 menit ya, soalnya kalau kasih 1 jam nanti saya bisa 2 jam. Kalau kita mulai aja. Pertama kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, tadi juga kepada perwakilan dari WHO, selamat bergabung kita semua. Karena alhamdulillah kita tetap sehat, dan Zoom ini tidak jadi klaster baru ya pastinya ya, nggak mungkin jadi klaster karena kita berhubungan. Dan nanti kalau Zoom jadi klaster kita nggak ada lagi Zoom gitu ya, klaster Zoom Bali gitu, aduh bahaya. Baik, kita mulai ini lanjut lagi slide-nya. Oke. Ngapain sih kita ngurusin vektor sebenarnya kan gitu ya? Ngurusin vektor binatang kecil, tapi ternyata bahayanya hebat banget gitu ya. Kalau saya senangnya tuh pendekatannya adalah pendekatan secara epidemiologi, karena saya lebih sebenarnya ke arah epid gitu ya. Jadi saya akan analisis situasi, keberadaan daerah, surveillance-nya bagaimana, sehingga kita bisa pengendalian kasus-kasus yang ditularkan vektor itu dengan lebih baik dan lebih meyakinkan. Sehingga saya akan bahas nanti adalah pemetaan vektor-vektornya di khususnya di wilayah Pelabuhan Kapal Makassar, kemudian bagaimana resistensinya, kemudian bagaimana rencana-rencana kegiatannya. Ini dia vektor, kita udah tahu semua ada vektor, ada binatang pembawa penyakit. Yang jelas vektor itu kan berbahaya kalau ada penyakitnya. Sebenarnya kalau nggak ada penyakitnya, vektornya biarin aja gitu ya. Apalagi vektor yang untuk pembuahan orang, pembuahan tumbuhan, pastinya itu tidak akan dibunuh. Tapi yang jelas vektor-vektor yang membawa penyakit. Sehingga dengan makin banyaknya, dari Pak Stes sudah bilang bahwa 75% kasus-kasus baru itu disebabkan vektor, maka pengetahuan kita tentang vektor harus kita lebih giatkan, dan tidak boleh ada vektor penyakit di antara kita. Lanjut. Ini dasar hukumnya, sehingga kita sebenarnya pengendalian vektor itu di Indonesia itu sudah sangat kuat ya, sangat kuat, bahwa kita harus lihat bahwa seluruh kegiatan itu dilindungi oleh hukum kita. Jadi kita jangan bermain-main lagi dengan pengendalian vektor, bahwa itu terutamanya ya. Jadi ada kapal, ada pelabuhan. Beneran binatang yang keluar vektor, kalau tidak ada vektor pasti tidak tertular gitu. Bagaimanapun hebatnya DBD, kalau tidak ada nyamuknya nggak bakal tertular. Bagaimanapun hebatnya leptospirosis, nggak ada kencing tikusnya, nggak tertular, gitu ya. Berapa hebat pun pes gitu, kalau dia belum tertular kepada manusia, tidak mengubah menjadi pulmonary pes, dia tidak akan tertular, jadi menular langsung. Sehingga vektor itu sangat penting, dan ini sudah ada dasarnya, dan entomolog pasti punya dasarnya, sehingga pastinya profesi entomolog itu bisa maju ke depan lebih bagus, karena semua kegiatan sudah ada dasarnya. Ini contoh dasar-dasar saya tidak baca, tapi dasar-dasar hukum yang kami lakukan di pintu masuk utama, terutama pelabuhan. Lanjut. Ini dalam Kemenkesnya pun sudah disebutkan adalah pelabuhan, bandara, kapal laut dan pesawat, bangunan dan gedung. Tapi saya lihat sebenarnya di pelabuhan itu yang lebih menurut saya penting sekali, karena kita lihat perjalanan di kapal itu lebih lama dibandingkan dengan pesawat. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa kalau di pesawat hanya paling lama, saya paling lama waktu pernah ke Amerika itu paling ya 8 jam, kalau Arab Saudi juga 8 jam aja paling ya. Tapi kalau di kapal laut itu lebih berhari-hari. Sehingga kalau di kapal itu kita harus memastikan benar tidak ada vektor. Kenapa? Karena misalnya ada vektor masuk, dia bawa DBD. Kemudian di dalam kapal tidak ada dokter. Penularan terjadi di dalam kapal. Akhirnya kapal sampai ke tempat tujuan sudah jadi kapal hantu. Karena semuanya meninggal karena ada vektor di situ. Atau pes. Ada pes masuk di kapal, kemudian menjadi pes pulmonum, kemudian menjadi menular langsung, sehingga sampai misalnya ke daerah tidak jadi kapal hantu, karena semuanya sudah meninggal, kan? Tidak ada terapi, tidak ada dokter, dan tidak ada yang lain. Sehingga saya pikir
pelabuhan dan terutama pada kapal itu sangat penting. Tidak boleh ada sama sekali vektor pembawa penyakit. Lanjut. Ini balik lagi. Ini keadaan yang ada di pelabuhan. Di kalau pelabuhan itu ada 2 mil quarantine zone, kemudian ini di bawahnya adalah indikator-indikator yang harus dilakukan. Seharusnya saya lihat entomolog itu percontohannya bisa diambil adalah KKP. Ya, kenapa? Kita pengen lihat apakah di dalam daerah perimeter, buffer area, apakah sudah terkendali penyakit-penyakit yang ditularkan oleh vektor. Kalau itu sudah terkendali, KKP kita sekarang ada 49, paling tidak di daerah perifer dan buffer dari 49 KKP itu sudah terkendali penyakit-penyakit menular vektornya. Kita ambil contoh, sehingga karena kenapa bisa terkendali? Harusnya karena pengendalian vektor di daerah tersebut sudah sangat ketat. Karena itu termasuk kinerja dari KKP. Kita lihat nih, 2 mil quarantine zone di mana kapal-kapal sudah terjangkit, atau kita harus melihat bahwa kapal itu tidak membawa faktor resiko. Jadi jelas bahwa sebelum dia masuk, kita harus sudah melihat apakah ada faktor risiko atau tidak. Kemudian perimeter area daerah darat juga harus bebas penyakit menular. Jadi bebas penyakit menular, kita juga membuat data dari puskesmas setempat, bagaimana sih perkembangan kasus-kasus penyakit menular, terutama kalau dengan entomolog kita cari yang berhubungan dengan penyakit menular vektor. Lanjut. Nah, ini contohnya kalau kapal mau masuk ke daerah kita, di daerah pelabuhan, yang pasti mereka mengajukan izin karantina di pada nomor 2. Kemudian kita lihat kalau kita melakukan boarding, petugas-petugas KKP melakukan boarding dan melihat seluruhnya, apakah yang dilihat adalah alat angkut, orang, dan barang. Orangnya pastinya jelas kita lihat. Kita definisikan penyakit menular apa tidak, kemudian penyakit menularnya menular langsung atau menular dengan vektor. Kemudian jelas faktor risikonya adalah ada vektor pembawa penyakit. Ya, karena kalau walaupun nanti orangnya tidak sakit, kalau vektornya ada, kalau kita tahu bahwa dia daerah terjangkit, misalnya contohnya, kalau kita bermain pada waktu itu di Zika, misalnya dari Singapura datang, ada nggak sih? Karena di sana sudah transmisi lokal, ada nggak sih bawa nyamuknya? Jangan-jangan orang yang nggak sakit, nyamuknya masuk, akhirnya dia menularkan di kita, akhirnya terjadi proses transmisi lokal di pelabuhan. Itulah awal kenapa daerah-daerah perifer buffer di pelabuhan itu harus bebas vektor juga. Kenapa kalau tidak bebas vektor, orang-orangnya bisa saja dia membawa difteremia di badannya, kemudian dia akan menjadi penular di daerah perifer dan buffer, dan bisa terjadi KLB di daerah perifer dan buffer. Ini dia skema bagaimana kapal masuk dalam pelabuhan. Kapal bisa mendarat di pelabuhan itu jelasnya harus sudah ditemukan faktor risiko. Salah satunya adalah faktor risiko dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Itu harus sudah clear semua, baru boleh masukkan. Dan misalnya ada vektor atau binatang pembawa penyakit, pastinya dilakukan tindakan. Lanjut. Ini contoh tindakan karantina khusus tikus. Ini contohnya, tikus kan banyak penyakitnya ya, ada leptospirosis, pes, dan penyakit yang lainnya. Kita harus pastikan, yang tadi saya omongkan bahwa bisa saja suatu kapal itu menjadi kapal hantu karena dia membawa pinjal, Xenophilasiopis, tikusnya, kemudian terjadi pes pulmo, kemudian akhirnya menjadi bukan penularan antar vektor, tapi penularan antar human to human transmission, ya, dan terjadi kematian di beberapa awak kapal, dan sampai akhirnya akan menjadi kapal hantu, kapal tidak berawak. Itu yang bisa terjadi pada kapal, dan sehingga itu memastikan bahwa kita harus memastikan bahwa kapal-kapal itu bebas vektor dan binatang pembawa penyakit. Lanjut. Ini yang ada di pelabuhan, nyamuk, pinjal bukan pinjalnya sudah dari tikus, kecoa dan lalat. Ini semua penyebab penyakit, ya. Dan ini harus nggak boleh ada. Lanjut lagi. Hanya 15 menit ini. Lanjut. Oke, ini contohnya Aedes aegypti, DBD, yellow fever, Zika. Kita mungkin ke depannya juga akan banyak lagi penyakit-penyakit yang karena mereka senang kayaknya ya di ini. Ini sebenarnya penyakit yang adalah arbovirosis. Penyakit-penyakit virus yang ditularkan oleh arthropod itu. Ini saya dulu pernah di arbo. Yang kita lakukan apa sih gitu kan di pelabuhan? Jelas pengamatan jentik dan nyamuk dewasa. Jentik dan nyamuk dewasa adalah perifer dan buffer itu pasti dilakukan oleh kader. Jadi kita juga ada pemberdayaan masyarakatnya di pelabuhan gitu loh. Bukan hanya petugas KKP yang melakukan kegiatan, tapi kita juga memberdayakan masyarakat untuk pengamatan vektor, pengamatan jentik, serta juga melakukan fogging pengasapan, kita juga memakai kader.
Ini dia, persyaratannya ada CGT, stadium larva, stadium dewasa, nggak boleh terdapat daerah parameter. Dan harus kurang dari 1%. Nah ini apakah sudah dilakukan juga di lingkungan gitu ya, keluar dari buffer dan perimeter. Nah, ini semua ada dasarnya, yaitu Kemenkes nomor 431 tahun 2007. Jadi semua kegiatan, pastinya KKP di bandara dan pelabuhan serta lintas batas darat itu ada dasarnya semua. Lanjut. Ini contohnya kita lakukan survei jentik. Ini sebenarnya DBD itu kan kita tahu 1968 dia timbul, kalau nggak salah 1968 ya. 1968 timbul pertama kali di Surabaya, kemudian berpindah-pindah, akhirnya seluruh kabupaten kota semua sudah ada DBD-nya. Sehingga adaptasi kebiasaan barunya pada waktu awal itu pastinya kita harus periksa jentik. Dan itu sudah dilakukan oleh KKP gitu ya. KKP periksa jentik terus secara berkala dan melakukan fogging kalau ada kasus, kemudian melakukan abatisasi jika banyak jentiknya. Lanjut. Oke, ini juga melakukan survei larva Anopheles. Kita mendukung eliminasi malaria. Ya, kita harus lihat bahwa pasti itu tidak boleh ada sama sekali Anopheles di daerah perifer dan buffer juga kita harus kendalikan. Kenapa? Karena kalau masih ada, kita tidak bisa memastikan bahwa daerah itu akan terus menjadi daerah eliminasi malaria. Di KKP kelas 1 Makassar, kita berhadapan dengan Indonesia bagian timur sehingga tempat persinggahan. Dan kita memastikan bahwa di bandara, kita siapkan di pelabuhan itu tidak ada Anopheles. Karena kalau ada orang membawa, pasti bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau walaupun orang datang satu kapal dengan malaria, kalau nggak ada jentik, tidak ada sektornya, Anophelesnya di pelabuhan, pada waktu dia turun, tidak akan terjadi proses penularan. Lanjut. Ini dia. Kita juga melakukan fogging, tapi melakukan fogging juga kita harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti pastinya dengan melakukan uji resistensi. Jadi, sebagai makhluk hidup, semuanya pasti beradaptasi. Dia mereka pengen hidup seperti corona ini juga pasti mereka beradaptasi dia nih. Berubah terus, sama juga dengan nyamuk. Nyamuk, lalat, sebenarnya mereka juga beradaptasi dengan adanya bahan-bahan insektisida. Jadi, sehingga selain melakukan pemberantasan terhadap sektor-sektor, kita juga harus melakukan uji resistensi. Lanjut. Ini dia, ini contoh uji resistensi yang dilakukan oleh KKP kelas 1 Makassar. Kita lihat yang jelas itu berbeda-beda tiap pelabuhan. Jadi pastinya kita nggak harus sama dalam pengadaan barang, terutama insektisida, karena kita harus lihat ini. Jangan sampai di daerah yang pelabuhan Malili di mana sudah resisten malation kita lakukan di situ. Cuman yang kita bisa lakukan misalnya di belang-belang kita masih bisa tuh, masih rentan dia malation. Jadi kita harus mempunyai analisis situasinya, harus mempunyai rekomendasinya, jangan asal membeli barang sehingga kita beli banyak misalnya malation, tapi ternyata sebenarnya nyamuk-nyamuknya udah kebal. Ini udah kayak apa nih? Cuma disemprot air kata nyamuknya gitu ya. Karena mereka malah justru berpesta kalau disiap dengan malation. Seperti itu, lanjut terus lagi. Ya, 5 menit, Pak. Oh, 5 menit lagi. Ini tinjau sebenarnya pada ini nih, pada tikus. Kalau tikus-tikusnya pada botak nih seperti kita nih Pak Putu, pasti akhirnya nggak ada pinjalnya gitu ya. Karena pinjal itu dilihat dari tikusnya kita tangkap, kemudian kita sisir. Kalau nggak ada yang bisa disisir, pastinya Xenophilus tidak ada. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini cuma ada Permenkesnya. Lanjut lagi. Ini dia, lanjut aja lagi. Karena ini ada tikus. Nah, ini perangkap juga dipasang setiap 40 hari selama 5 hari berturut-turut. Jadi secara rutin. Jadi konsep-konsep ini kalau saya lihat mungkin ini bisa diterapkan juga adanya di rumah-rumah gitu ya. Bukan hanya untuk tinjal, kenapa kita harus mengendalikan tikus, kita mengendalikan juga leptospirosisnya gitu ya, mengendalikan yang penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya. Ini sudah dilakukan, jadi kegiatan-kegiatannya mungkin bisa juga dilakukan di lingkungan atau di dinas kesehatan lainnya. Lanjut. Nah, ini contoh jumlah tikus. Jadi selain pemetaan dari resistensi, kita juga harus bikin pemetaan dari faktor penyebab penyakitnya. Tadi kita lihat bahwa di tiap daerah itu beda-beda karena tikusnya. Kemudian kita harus juga pemetaan tadi apa faktornya, nyamuknya, kecoaknya, itu harus dipemetaan. Kenapa? Itu kita membantu fungsional dari entomolog ya, sehingga kita punya pemetaan setiap masalah kesehatan atau masalah faktor yang ada di daerah kita. Lanjut.
Lanjut, ini lanjut aja lagi pada saat tikus ini sebenarnya udah oke, 5 menit lagi. Ini juga penyakit kecoa bisa banyak sekali. Terus lagi lanjut. Nah, ini juga kecoa kita harus lakukan, dan ini investasi kecoa sudah banyak, maka pemberantasan paling efektif adalah fumigasi. Tapi itu hanya tidak dapat mematikan sampai tingkat telur. Jadi banyak yang fumigasi itu cuma sampai dewasanya aja. Nah, telurnya tidak. Nah, jadi untuk apa? Jadi pemberantasan itu harus secara berkala dilakukan. Lanjut, dan ini pemasangan perangkapnya. Lanjut terus. Lanjut lagi. Ini lalat ya. Lalat juga banyak yang menyebabkan penyakit. Lanjut. Nah, ini juga indeksnya, investasi hasilnya. Semuanya ada indikatornya. Ada Permenkes nomor 50 yang memperlihatkan bagaimana sih kalau jumlahnya segini, apakah itu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lanjut lagi. Ini kita lihat bahwa lalat betina ini di buffer ya. Kita lihat bahwa banyak sekali, karena kalau tidak terjadi pengendalian vektor di setiap KKP, itu pasti vektor dan penyakitnya akan tidak bisa terkendali. Lanjut. Baik, ini juga dalam Permenkes nomor 431, radius pengendalian lalat adalah 900 meter dari perimeter. Lanjut, yang terakhir. Nah, ini dia, dalam rangka penjagaan vektor, kita gunakan vektor secara terpadu. Dan yang pastinya, setiap pengendalian vektor di KKP, kita harus tadi itu melakukan faktor resikonya, kemudian pemetaannya, di mana sih yang bisa terlalu banyak, dan kemudian uji resistensinya. Karena kita tidak mungkin melakukan pemberantasan kalau kita tidak melakukan uji resistensi setiap pemberantasan yang kita lakukan, karena kita tuh akan asal kita memakai peluru yang sebenarnya tidak bisa melukai yang kita tembak. Lanjut. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan di KKP kelas 1 Makassar, mengubah coba secara konsep berpikir bahwa memang vektor itu sangat penting, karena penyakit-penyakit yang disebabkan vektor tidak akan bisa menyebar, tidak akan bisa menular kalau vektornya bisa kita kendalikan. Saya pikir itu, terima kasih kepada Pak Luki atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.